Kita mau belajar firman Tuhan. Ada saya buat PowerPoint-nya, bicara mengenai komitmen. Bersama saya katakan komitmen. Kita baca kitab Daniel. 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 Oke. Daniel chapter 1. Daniel pasal yang pertama. Kita baca terus nanti sampai ayatnya yang ketiga. Saudara sudah ketemu, amin? Daniel pasal yang pertama. Oke, saya coba buka dulu punya saya, saudara ya. Oke. Saudara sudah ketemu Daniel pasal 1? Amin? Oke. Kita baca Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-2 ya. Yang sebelah kanan saya bisa baca pasal 1 ayat 2. 1 2 3. Pasal 1 ayat 1, sorry. 1 2 3. 1 2 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim, Raja Yehuda, Raja Yehuda datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu Sorry. Yang belakang belum lihat Daniel. Kitab Daniel. Ayo, semua dulu. Kitab Daniel. Yang sebelah kiri saya sudah ketemu kitab Daniel. Oke. Daniel. Oke, kita ulang ya. Itu ya. Boleh ya? 1 2 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim, Raja Yehuda, datanglah apa? Oke, garis bawahi Raja Babel mengepung kota itu. Kota itu apa? Kota apa? Yerusalem. Yerusalem itu apa? Tempat apa itu? Bait Allah didirikan di sana, dan Yerusalem itu biasanya disebut kota suci. Terus ayat yang kedua sekarang sebelah kiri. Tuhan menyerahkan. Capek deh. 1 2 3. Tuhan menyerahkan Yehoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke dalam Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam kebenaran. Oke. Coba diklik PowerPoint saya. Tidak bisa? Oke, no problem. Nah, lihat ya, bahwa kalau tadi kita baca ada dua kata di sana yang harus saudara garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa Raja Babel saudara? Menyerang. Bersama saya katakan Raja Babel menyerang. Raja Babel itu menyerang kota Yerusalem. Coba, what do you think ketika membaca nas itu? Raja Babel menyerang Yerusalem. Ingat ya, Yerusalem itu adalah bait Allah. Kalau di zaman perjanjian lama, bait Allah itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Amin ya. Simbol kehadiran Tuhan. Nah, sekarang lihat. Lalu Anda dan saya membaca Raja Babel kemudian mengepung kota itu. Sekarang saya mau tanya, apa yang ada dalam pikiran saudara ketika membaca bahwa ada Raja Babel lalu mengepung kota suci, kota kudus, kota di mana bait Allah berdiri? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Kesia? Cek. Irgi, coba yang B, mic B. Kesia. Remember, di kelas saya, you can say Anything. one more time. In my class, you can Anything. apa artinya? Anda dapat ngomong apa saja. Nah, Kesia apa? What you think ketika membaca itu bahwa Raja Babel menyerang kota suci, kota Allah, kota kudus. Kota di mana bait Allah hadir di sana. Coba. Ya tujuannya apa dulu? Karena itu kan kota Allah. Hmm. Salah.
Ya, bagus. Ada enggak selain itu? Kota Allah ini sedang dikepung oleh Raja Babel. Kira-kira ada enggak? Ya, bahwa bait Allah, kota suci diserang oleh Raja Babel. Ada enggak sesuatu yang kamu pikirkan? Bayangkan ini bait Allah, kota suci, di mana rumah Allah hadir di sana, dan sekarang diserang, dihancurkan, dikepung oleh Raja Babel. Raja Babel adalah raja yang tidak mengenal Tuhan. Ada enggak sesuatu? Oke. Gimana ya? Kalau misal kayak bait suci atau bait Allah tuh diserang, kita mau pendidikan Tuhan itu gimana? Oke, good. Give applause. Coba, lalu tadi ayatnya yang kedua, Tuhan menyerahkan. Jadi kita mau belajar dua hal. Mungkin paling 20 menit atau 15 menit. Yang pertama, tidak ada yang kebetulan. Bersama saya bilang tidak ada yang kebetulan. Oke, klik PowerPoint saya. Yang pertama kalau kita lihat tadi, coba lihat ayat 1 tadi, bahwa kota suci diserang. Nah, poin saya adalah gini. Lihat saya, anak-anak remaja. Lihat saya. Bahwa apa saja yang tidak diharapkan bisa terjadi. Saya mau tanya, kalau gereja ini dibakar, apakah itu hal yang kita harapkan? Apakah hal itu adalah yang diharapkan oleh Tuhan? No. Tapi lihat bahwa kota suci atau bait Allah bahkan bisa diserang, dihancurkan, dikepung oleh raja yang tidak mengenal Tuhan. Berarti lihat, apa saja yang you tidak pernah mimpikan, yang you tidak pernah harapkan, itu bisa terjadi dalam hidupmu. Jadi you mungkin membayangkan sekarang bahwa masa depanmu baik-baik saja. Benar enggak? Bisa saja 3 tahun lagi you masuk penjara. Bisa enggak? Bisa. You membayangkan sekarang ya, 5 tahun lagi you punya suami yang ganteng, yang cakep. Padahal 4 tahun lagi you berakhir dengan bunting sebelum waktunya. Hamil sebelum waktunya. Bisa tidak terjadi? Bisa. Apa saja yang tidak diharapkan bisa terjadi. Yerusalem tidak pernah dimimpikan oleh orang Israel atau orang Yehuda untuk hancur. Tidak pernah diharapkan. Tapi terjadi. Tapi maksud saya, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah ada yang kebetulan. Coba lihat poin saya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, tadi saya sudah katakan. Coba klik lagi PowerPoint saya. Misalnya sesuatu yang buruk terjadi pada diri Anda, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, sudah terjadi yang buruk. Ya. Kalau bagi saya ya, hal yang buruk bisa banyak terjadi dalam hidup kita, tapi tergantung. Tergantung apa, Pak? Tergantung bagaimana kita menyikapi. Nanti kalau kita baca Daniel, begitu bait Allah dihancurkan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memutuskan untuk setia melayani Tuhan. Tapi kan ada juga orang yang mengalami hal yang buruk, lalu memilih meninggalkan Tuhan. Benar tak? Halo, Betty. Bisa enggak misalnya bro, hal yang buruk terjadi untuk usaha atau pekerjaan papamu, tapi kamu tetap setia. Iya. Coba ngomong yang bagus. Misalnya ada sesuatu yang terjadi di keluargamu. Misalnya papa sakit misalnya. Lalu nggak ada yang bekerja. Bisa enggak terjadi? Bisa enggak? Oke, sekarang you pikir. Misalnya hal yang buruk itu terjadi, kita tidak harapkan kan? Lihat tadi poin saya, bahwa banyak hal terjadi dalam hidup kita dan itu tidak kita harapkan. Terjadi begitu saja, benar enggak? Tiba-tiba Anda ditinggalkan oleh papa saudara, bisa terjadi. Bisa, dia menikah lagi dengan wanita lain. Bisa enggak? Oh, bisa. Halo, bisa, sangat bisa. Nah, misalnya itu terjadi dalam kehidupan keluargamu. Misalnya papa sakit, nggak bisa kerja lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidupmu?
Sengsara. Oke, bagus sekali. Thank you ya. Bisa enggak sengsara lalu kemudian pakai narkoba, mabuk-mabukan, lalu kemudian berakhir di jalanan? Bisa enggak? Oh yes! Hilang, mamanya pergi dengan laki-laki jadi TKI, lalu dia bertumbuh menjadi anak Tuhan di panti asuhan dan dia menjadi orang yang hebat. Bisa enggak? Bisa. Jadi tergantung. Nah lihat, kita tidak mengharapkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, tapi kita mau belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau komitmen. Amin. Bersama saya katakan komitmen. Ya, mungkin sekarang kita masih everything is good. Everything is good. Dulu saya tidak pernah bercita-cita atau berpikir bahwa kami akan ditinggalkan papa mertua secepat itu. Pernah kita harapkan itu? No! Oh enggak. Istri saya pun tidak pernah mengharapkan papanya yang melahirkan dia akan dipanggil Tuhan. Oh, my brother-in-law juga tidak pernah mengharapkan. Dan kita tidak pernah membayangkan itu. Tapi lihat, itu terjadi dan kita semua terluka. Nanda pun pasti tidak pernah membayangkan ditinggalkan papa lalu bisnis yang sudah dibangun dengan baik. Ya. Tapi itu terjadi. Tapi kita mau belajar apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau mengambil komitmen. Bisa enggak? Ketika papa mertua saya meninggalkan kami, keluarga kami konflik satu dengan yang lain karena sudah tidak ada yang bisa. Tapi kita tidak memilih menjalani kehidupan yang seperti itu. Kita mengambil komitmen untuk follow Jesus. Nah lihat ya, tidak ada yang kebetulan. Lihat, coba tadi ayat 2, Keisha baca. Daniel 1 ayat 2. Yes. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan tidak menyerahkan Yoyakim. Artinya kalau akhirnya Yoyakim diserahkan kepada Raja Babel, lalu akhirnya orang Yehuda menjadi budak Raja Babel, itu karena Allah merencanakan sesuatu. Paham maksud saya? Tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau akhirnya Yerusalem nanti, kalau saudara baca nanti, menjadi kota jajahan oleh Raja Babel, kita percaya bahwa ada rencana di balik itu. Amin ya. Kadang-kadang kehidupan saya makin buruk karena saya mencoba mengubah rencana Tuhan atas hidup saya. Saya ulang bro. Saya ulang ya. Saya ulang. Kadang-kadang hidup saya makin berantakan karena saya mencoba mengubah apa yang saya lihat. Karena saya tidak tahu apa rencana Tuhan di balik itu. Sekarang saya kasih ilustrasi bahwa sebenarnya di balik kesusahan kita itu ada rencana Tuhan. Tapi karena kita tidak sabar, akhirnya apa yang kita lakukan? Mencoba merekayasa, akhirnya tambah buruk. Alfred maju sini. Abiel sini. Febri sini. Wahyu sini. Ini adalah kisah setiap kita yang mencoba ingin mengubah. Ini arisan kali ya. Coba listen. This is the word of God. Saya percaya ketika Anda merenungkan kebenaran firman ini, hidup akan diubah oleh Tuhan. Just 5 minutes, just 10 minutes. Setelah ini Anda bisa main game, Anda bisa pacaran, Anda bisa lakukan apa saja. Go ahead. Oke, ini cerita, ini kisah di mana kita karena keterbatasan kita mencoba merekayasa sehingga hal yang buruk makin terjadi. Jadi ceritanya gini, ada seorang penjaga pintu gereja. Penjaga apa saudara? Pintu gereja. Lihat. Pintu gereja. Penjaga pintu gereja ini lihat patungnya Yesus yang berdiri, lalu kan setiap orang kan berdoa lalu menghadap patungnya Yesus. Lalu akhirnya dia mencoba begini, Tuhan, kok kayaknya soro banget kalau menjadi Yesus itu. Karena apa? Harus banyak dia menjawab banyak
doa. Doa. Akhirnya dia bilang, Tuhan, aku mau menggantikan Engkau di atas itu, sehingga saya yang akan mendengarkan doa-doa itu. Lalu Yesus, lihat saya, Yesus turun dari salib itu, kemudian dia bilang kepada penjaga pintu, penjaga pintu, oke, saya mau kamu gantikan sekarang untuk mendengarkan doa-doa. Tapi dengan satu syarat, apapun permohonan orang-orang yang datang, kamu jangan bersuara atau jangan ngomong apa saja. Saudara ingat ya, Yesus mau digantikan dengan satu syarat apa? Oke. Akhirnya saudara-saudara, setelah begitu, oke, deal. Coba geser sedikit ya bro ya. Deal. Akhirnya ada, yang paling cocok itu saudagar kaya itu Alfred, karena dia gemuk dia. Ada orang kaya yang berdoa, oke ya. Lalu dia berdoa. Ini orang kaya sekali. Uangnya banyak. Uangnya melimpah. Helikopternya 5, kapal terbangnya 6, dan seterusnya. Habis dia berdoa, saudara lihat. Beberapa juta uangnya yang ada dalam kantong itu jatuh. Waktu dia habis berdoa. Lalu dia pergi. Kayak ingat ya, ini orang kaya. Ingat apa? Apa yang jatuh? Uang. Beberapa juta. Oke. Setelah itu lalu ada orang miskin. Ini contoh aja bro ya. Yang sabar ya bro ya. Lalu ada orang miskin yang juga berdoa. Saudara tahu orang miskin ini sudah 3 hari tidak makan. Dia tinggal di bawah jembatan. Dia nggak ada keluarga. Dia sebatang kara. Dia sudah kelaparan. Lalu dia berdoa, Tuhan berikanlah aku berkat supaya saya bisa makan. Lalu dia lihat uang yang jatuh tadi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia ambil uang ini, lalu dia dengan bersukacita, Tuhan terima kasih, inilah jawaban doa. Karena saya sudah 3 hari tidak makan, sekarang saya mau makan. Akhirnya ambil uang itu. Dia ambil uang itu lalu pergi. Nah, dia yang melihat peristiwa itu, dia sudah mulai udah nggak enak ini. Kenapa? Dia melihat sebuah peristiwa yang nggak normal. Dia ingin berkata, hei orang miskin, itu bukan uangmu, itu uangnya orang kaya itu, jangan ambil, itu bukan milikmu. Dia mau bilang gitu, tapi karena dia ingat syaratnya apa tadi? Tidak boleh bersuara, akhirnya dia umpet. Oke, ya sudah, biarin aja. Ada orang miskin yang ambil, tapi dia biarkan aja. Oke, orang miskin itu pergi, orang kaya itu pergi. Lalu orang miskin itu bawa uang. Lalu datanglah anak muda berdoa. Dia ingin ke Paris, mau liburan, naik kapal pesiar. Lalu dia berdoa, apa isi doanya? Tuhan, tolong berkati pelayaran kami, berkati kapal pesiar yang saya tumpangi sehingga saya bisa sampai ke Paris dan berlibur. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Nah, waktu dia mau keluar, datanglah orang kaya ini. Lalu, karena dia baru sadar kalau uangnya tinggal di gereja. Dia pergi ke gereja untuk ambil uang. Waktu dia mau sampai di gereja, dia lihat anak muda baru keluar. Langsung dia tarik lehernya. Ojo beneran. Dia tarik lehernya, lalu dia bilang apa? Kembalikan uang saya, coba sambil tarik ininya sedikit aja. Mana uangnya? Nah, sekarang di depan penjaga pintu ini terjadi peristiwa yang menurut dia buruk. Dan dia sudah nggak tahan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia turun dari salib itu, lalu dia jelaskan. Memang ada tadi yang mengambil uangnya panjenengan. Ayo kita cari. Akhirnya dicarilah orang miskin ini, lalu ketemu. Oke ya? Oke, lalu didamaikanlah sama ya. Nah, saudara tahu, Yesus yang asli melihat peristiwa ini, akhirnya dia panggil dia. Penjaga pintu, kenapa kau lakukan ini? Kan tadi kamu sudah komitmen.
bahwa apapun yang terjadi di bawah sana kamu tidak akan ngomong. Lalu apa dia bilang? Loh, Yesus, emangnya saya salah apa? Yang saya lakukan itu kan betul. Saya sedang menjelaskan bahwa ada uang yang jatuh dan itu bukan uang orang miskin ini. Saya hanya kembalikan kepada orang kaya karena sudah mau berkelahi itu. Saudara tahu, Yesus bilang apa? Tahu apa kau? Kau tidak tahu apa-apa. Lalu Yesus jelaskan begini. Ini orang kaya ini, uang ini sebenarnya tidak dia butuhkan. Sedikit pun. Kenapa? Karena banyak uangnya. Uang ini mau dia belanjakan untuk mabuk-mabukan, untuk beli narkoba, untuk main wanita. Sebenarnya, you tahu enggak, uang ini lebih dibutuhkan oleh orang miskin ini. Jadi coba, ini kan sudah terjadi akhirnya ya. Saya tadi lupa bahwa akhirnya terjadilah. Lalu orang kaya pulang dengan uangnya, mabuk-mabukan lagi. Lalu orang miskin pulang dengan tetap kelaparan. Lalu orang muda juga berangkat. Lalu sekarang tinggal Yesus dan penjaga itu. Kamu tahu apa? Sekarang kau lihat apa yang terjadi. Orang kaya itu sekarang bawa uangnya. Dia sekarang lagi di bar mabuk-mabukan pakai narkoba. Dan sebentar lagi dia akan main perempuan di hotel. Yang kedua, orang miskin itu tetap hidup kelaparan. Mungkin dia sudah mau mati sekarang. Yang ketiga, kamu tahu enggak? Anak muda itu sekarang lagi tenggelam kapalnya di laut. Jadi, Yesus jelaskan begini. Kamu tahu enggak? Sebenarnya lebih baik tadi orang kaya itu bersama dengan anak muda ini di sini. Lalu orang miskin itu makan. Karena kalau seumpama orang kaya itu bertengkar di sini, mungkin nggak akan jadi anak muda itu pergi berlayar, nggak akan tenggelam. Dan mungkin orang kaya itu nggak akan mabuk sekarang karena tidak punya uang untuk dia belanjakan. Saudara tahu maksudnya? Tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau kita lihat Yerusalem dikepung, itu karena Tuhan punya rencana. Oke, silakan duduk. Give applause. Thank you. Dari sisi manusia, coba diklik PowerPoint saya, bro. Nomor 2 sekarang, poin yang kedua. Jadi dari sisi Tuhan tadi apa? Tuhan merencanakan sesuatu. Bersama saya katakan Tuhan merencanakan sesuatu. Sekarang pihak manusia. Manusia perlu mengambil komitmen. Bersama saya katakan manusia perlu mengambil komitmen. Itu yang saya sebut tidak ada pengunduran diri. Nah, coba kita baca ya ayatnya ya. Ayatnya yang ke-8. Coba, ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, kita sudah tahu ceritanya. Lihat ya, pada saat itu bangsawan atau orang-orang terpelajar diangkut dari Yerusalem dan jadi budak. Saya ulang. Waktu Yerusalem dihancurkan, bangsawan-bangsawan dari kerajaan Yehuda diangkut. Kira-kira misalnya ya, kalau misalnya anaknya Susilo Bambang Yudhoyono mantan presiden sekarang diperbudak misalnya dibawa diangkut ke Portugal lalu jadi budak di sana, kira-kira malu enggak? Malu banget. Kenapa? Kira-kira kenapa? Coba pegang Mega. Ini kaum bangsawan kan? Benar enggak? You can say anything. Coba. Harga diri. Karena ini bukan rakyat biasa. Ini anaknya mantan presiden. You tahu enggak maksud saya? Bahwa Daniel itu kaum bangsawan dan sekarang diangkut dan menjadi budak di negeri orang. Yang kedua, lihat. Dulu konsepnya begini. Kalau bangsa itu kalah, sebenarnya yang kalah itu bukan jenderalnya, tapi Tuhannya. Jadi lihat.
Jadi pada saat itu sangat memalukan ini. Karena apa? Karena bangsa pilihan Allah menjadi budak di negeri orang. Artinya gini, Tuhan sudah kalah. Jadi zaman dulu, Tuhan sudah kalah. Sekarang mestinya gini, kalau begitu, untuk apa lagi setia mengikut Allah kalau sudah kalah? Saya ulang, untuk apa lagi setia kepada Tuhan kalau dia juga sudah kalah, udah memalukan ini. Tapi tadi kita lihat, Daniel berketetapan hati. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga Anda, tapi kadang-kadang pengalaman saya dulu, waktu saya masih remaja, pemuda seperti Anda, dulu ada sering perasaan, udah deh kayaknya udah ndak ada jelas ini masa depan dari keluarga ini, papa begini, papa pemabuk dan seterusnya. Udah kalah lah, sudah sangat memalukan lah keluarga ini, udah no hope. Dan saya mempelajari bahwa banyak anak muda yang akhirnya menjadi pelacur, ingat ya, menjadi pelacur, menjadi bandar narkoba karena sudah tidak memiliki hope dalam keluarganya. Tapi kita mau belajar dari Daniel. Dia berketetapan hati mengikut Tuhan walaupun sebenarnya secara hukum Tuhannya orang Israel sudah kalah. Untuk apa lagi mengikut Tuhan? Orang sudah kalah, gitu loh. Tapi kita belajar bahwa dia berketetapan hati. Jadi yang pertama dari sisi Tuhan, saudara, apa tadi? Tuhan merencanakan segala sesuatu. Lalu dari sisi manusia, tidak ada pengunduran diri. Apapun yang terjadi kita mau komitmen mengikut Tuhan.